MU menjanjikan. Mungkin bakal gue terdengar sedikit ngaco, sedikit kayak mana sih kata-kata lo yang katanya MU menang, MU bakal menang, MU gak mungkin kalah. Gue ngerti di situ. Cuman lo harus lihat how we play. We don't deserve to lose that game. We really don't deserve to lose that game. Gue ngerasa emang kita juga ada salahnya, ada banyak banget. Menurut gue pergantian pemain ini gak luput juga dari Syah Morim. Cuman lo harus tahu how we play tadi itu nunjukin Manchester United yang gue kenal. Menunjukkan kalau misalnya the beast is coming. Arsenal, Arteta udah mulai kebaca permainannya seperti apa. Dan bentar, nih gue takutnya gue kepancing nih ngomong wasit nih. Cuman gue harus sedikit nge-address nih wasit nih. Harus sedikit gue address. Banyak banget keputusan dia yang gue pertanyakan. Gue gak tahu di mana titiknya yang Kunha di tackle Saliba itu gak foul, gue gak tahu. I may be wrong. Gitu, mungkin lo di komen juga bisa pada tahu, bisa pada ngasih tahu gue gitu. Ngasih tahu gitu. Cuman gue ngerasa it's a clear penalty. Dan golnya mereka juga, come on lah, kiper digituin apa sih, bolehnya dari mana sih? Ayo kita pakai logika gitu di sini. Cuman balik lagi di game tadi, pergantian pemain. Manuel Ugarte, pemain yang dari season lalu gue bilang salah satu pemain terburuk yang bermain di Manchester United. Pemain yang gak layak untuk main di Manchester United. Manuel Ugarte. Gak bisa itu orang nama-nama kita sandingin sama Gravenberch, Caicedo, siapa lagi, Declan Rice, Zubimendi, mau sama siapa kek, Henry Pitoy. Ini pemain ini gak layak banget gue ngerasa. Lu Glazer, Ineo sadar, harusnya udah mawas diri. Ini melihat nih game, harusnya otak tuh pakai. Lu nih butuh banget midfield. Kita tag udah oke, udah bismillah deh. Oke deh, bisa kita gol ada pasti ntar. Midfieldnya ya lo Casemiro umurnya 72. Masih mau kita percaya sama orang kayak begitu? Bukan Casemiro jelek, lu lihat di sistemnya masuk gak? Apa Baleba kemahalan? Lu lihat Liverpool dapat siapa sih Liverpool yang dibeli yang mahal? Florian Wirtz 150 juta. Pede. Lu mau menang. Kita nih tim pemenang. Sadar dari sekarang. Tim kita nih udah bukan, gua gak mau. Masa sih Manchester United di otaknya kita pengen top 4, kita pengen juara. Kita selalu pengen juara. Kenapa fans-fansnya tiap awal musim kita PD Tsunami Trophy, PD juara? Karena itu mental yang kita udah dibentuk dari dulu. Mental yang udah dikenalin sama Sir Matt Busby, Sir Alex Ferguson. Kenapa kita gak ke situ lagi? Lo harus ngerti di situ. Baleba 120 juta, lebihin 30 juta. Gue gak ngerti. Udah kelihatan jelas. Dan pertama kali di sejarahnya MU kita gak punya kiper. Onana, Altay Bayindir, sampai ada yang ngomong di Altay Buffon. Siapa? Tom Heaton. Dari dulu kita kiper-kiper kita jago semua. Setidaknya kita bahkan kiper kita 2 tuh jago dua-duanya. Ini gak ada yang jago sama sekali. Transfer window 2 minggu lagi selesai. Lu bisa gak dapat 2-3 pemain lagi untuk mau survive? We are Manchester United. We're the biggest team in England. We used to be. Tahu gak? Capek kata-kata used to. Kita dulu iya. Kita dulu jago. Tapi gue ke match ini, gue ini terlalu jauh, ini gara-gara papai semua nih. Gue jadi kejauhan nih. Cuman di match ini gue ngelihat ya kita memang berubah. Yang nggak berubah cuma satu, posisi kita 15 lagi. Astagfirullah. Gue capek banget jujur. Kalau misalnya kita nggak beli 2-3 pemain lagi, gue nggak ngerasa ini tim layak untuk diomongin orang-orang. Mau Kunha, Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic, Kakak, mau siapapun yang ada di tim kita, kalau kiper kita tetap Andre Onana, kalau kita tetap Altay Bayindir, kalau kita midfield masih ada Manuel Ugarte,
Mainu yang kata Amrabat masuk angin, kita ini nggak bisa survive. Ini Premier League, ini liga. Lo ngelihat dari kemarin yang tim yang promising cuma satu, yaitu Manchester City. Kok bisa? Kenapa? Dia tahu, dia sadar diri nih. Tim gua butuh left backnya jelek, Ait-Nouri beli. Tim gua ininya De Bruyne cabut, ambil Renders. Rodri sukain ini AP Cherki, AP Marmus, mesti semua dibeli sama dia. Ngerti nggak? Kita harusnya seperti itu. Lihat Arsenal tadi, walaupun mereka hoki, tapi mereka tahu, lu untuk menjadi sebuah juara lu nggak harus menang main bagus terus. Yang penting lu menang. Game pertama di Old Trafford, kita harusnya menang. Dan kenapa ini setupnya belakang gue jersey Arsenal? Nggak ada urusan nih, maaf. Kebablasan jadi. Ayolah, we are Manchester United. No our problem. Come on, nggak bisa kayak begini terus. Harus dibenerin, harus dicari. Gue batuk. Mau beli Hjulmand, cuman di otaknya mikir, tapi ada tato Arsenalnya di pundaknya, terus kenapa? Ada apa? John Terry juga dulu fans MU, Cole Palmer juga dulu fans MU, tau gak? Luka Modric dulu fans Barcelona. Tetap mereka kalau mainnya kalau jago, ya udah kalau jago nggak ada alasan gitu. Tolong benerin. Gue ngerasa ini tim udah terpuruk, udah mentok, udah apa. Sekarang ada Amorim, backup his plan. Backup. Lu udah datangin sponsor kanan kiri untuk beli pemain. Gak usah kita dikit-dikit beli pemain murah, mau kita jual mahal. Enggak, kita gak kayak begitu. Kita beli pemain itu untuk juara. Ayolah. Jangan bego-bego banget gitu. Gue capek juga nih kayak begini. Gue udah tau walaupun iya kan mainnya bagus, gak menang. Apa kita mau jadi tim main bagus FC? Bukan itu sejarahnya MU. Sejarahnya MU adalah kita menang. Kita kontender, kita menang. Bahkan kita bukan kontender. Tiap season mau dimulai, kita tuh udah tahu. Gue tiap season mau mulai dulu gue langsung beli patch emas. Karena gue udah tahu kita pasti menang. Mau dibawa kemana? Ayo Ineos, ayo Glazer. Beli Baleba, Lamens, Solakis, Adam Wharton, Vitinha. Menurut gue ini pemain-pemain yang harus masuk. Kita gak bisa kayak begini. Ini Arsenal tamparan. Jangan lo ngerasa lo pede. Yang penting kita nge-shoot 22 kali. Iya, kalau shootnya cuman ke gawang gini Raya kita bikin sekelas Buffon tuh nih. Kebayang gak lo? Ini mic gue maju. Bentar. Ayo dong, please. No our problem, no our mistake. Jangan dicoba-coba lagi. Jangan. Lo, astagfirullahaladzim. Lo tahu kurang lo di mana, beli langsung. Tambel. Jangan ngerasa we're Man United. Yang penting mainnya tadi bagus, kita bisa kok lawan-lawan yang lain. Lawan Arsenal kalah lagi nggak apa-apa, lawan Big Six. Apa kita ini bukan tim seperti itu. Tim kita tuh, kita Champions League harusnya menang, Premier League harusnya menang. Kita adalah tim satu-satunya yang menang treble. City nggak gue hitung. Mohon Manchester United, gue mohon, please kembali, please beli pemain. Gue capek, gue nonton harus tegang-tegang, mau lawan Fulham, mau lawan Burnley, mau lawan siapa, gue gak pede gue menang. Kok bisa? Itu apakah itu tim besar untuk didukung? Gak kayak begitu. Inter Milan apakah ketemu sama Cagliari mereka panik? Tidak. AC Milan apakah bertemu dengan Hellas Verona mereka panik? Tidak. Juventus apakah bertemu dengan Arsenal Star panik? Mungkin. Kalau tim itu kita nggak tahu gitu kan. Cuman ayo, sekarang kita ngelihat banyak tim yang shaky. Ini kesempatan besar untuk kita. Jangan kita ikutan shaky lagi. Ayolah, gue udah nggak sabar nunggu Premier League.
Jangan gue dikecewain terus. Kenapa selalu dikecewain? Gue gak kuat kalau kayak begini. Please Manchester United, wake up the beast. Beli semuanya. Beli yang kita butuhin. Ayo jadi kontender lagi. Ayo juara lagi. Itu yang kita pengen. Alasan gue dukung lo karena lu juara. Dari dulu. Dari kecil gue nonton 2007 2000 apa gue nonton nih, kita selalu jago. Gue gak ada tuh. Gue gak ada tiap hari gue harus maksain nonton match ini terus gue panik. Gue gak pernah. Mau kita kalah 2-0 gue nonton, gue pasti comeback kok. Bener. Setidaknya seri. Tadi chance menangnya harusnya gede. Gak dikapitalisasi, sayang lagi. Gue berharap cepat bebenah deh. Transfer window masih ada, harus sadar diri, mawas diri. Kalau perlu gue bilang ke MU, kita kirim parcel ke De Gea sama si Ineos sama Glazer barengan nih. Minta maaf, sujud-sujud gitu. Kalau perlu diludahin saya nggak apa-apa. Kalau perlu saya sujud kaki nggak apa-apa. Yang penting De Gea balik. Begitu. Jangan salahin pelatihnya, salahin saya. Ayo mohon MU, mohon sadar diri. Tim kita kurangnya di mana? Tolong MU. Udah cukup menurut gue. Gue nggak ngerasa. Gue terlalu emosional sekarang. Thank you semuanya. Cukup.